Nurun ala nurin, rahasia nur Allah dalam kolbu manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbahun. Al-misbahun fi zujajatin. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyatin. Yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsashu narun. Nurun ala nurin. Yahdillahu linurihi man yasha'u. Wa yadribullahul amthala linnasi. Wallahu bikulli syai'in alimun. Artinya, Allah adalah nur atau cahaya yang menerangi langit dan bumi. Perumpamaan nurnya adalah seperti sebuah mishkat, yakni lubang yang tak tembus yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu seakan-akan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat. Minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Nur di atas nur. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah An-Nur ayat 35. Rahasia makna nur Allah dalam kolbu manusia. Ayat ini adalah salah satu ayat paling agung dalam Al-Quran yang membuka tabir rahasia tentang asal mula kejadian, hakikat cahaya, dan kedudukan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebut dirinya sebagai Nurus Samawati wal Ard, yakni cahaya langit dan bumi. Namun bagi ahli makrifat, langit dan bumi yang dimaksud bukan hanya jagat raya yang tampak oleh mata zahir, melainkan juga langit kesadaran dan bumi jiwa manusia. Kolbu adalah langit tempat naiknya kesadaran menuju Allah, dan kolbu juga adalah bumi tempat pijakan jiwa dalam penghambaan. Dengan demikian, rahasia nur Allah sejatinya terletak di dalam kolbu setiap insan. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kolbu adalah pusat perhatian Allah, karena kolbu adalah wadah tempat diturunkan nurnya. Maka barang siapa yang hatinya bersih dari kotoran nafsu, ia akan memantulkan cahaya ilahi sebagaimana kaca bening yang memantulkan sinar mentari. Perumpamaan miskat, tabung kaca, dan pelita. Allah memberi perumpamaan cahayanya dengan miskat, yakni sebuah relung atau tempat kecil di dinding rumah untuk menyimpan lampu. Di dalamnya ada tabung kaca atau zujajah, dan di dalam tabung kaca itu ada pelita atau misbah. Pelita itu diserupakan dengan bintang yang berkilauan. Pelita itu dinyalakan dengan minyak dari pohon zaitun yang penuh berkah, yang tidak tumbuh di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat. Para ahli makrifat menafsirkan bahwa miskat adalah kolbu manusia, karena kolbu adalah wadah bagi cahaya Allah. Tabung kaca adalah rahasia kolb yang bening, yang bila dibersihkan dari karat hawa nafsu, ia akan berkilau seperti bintang. Pelita adalah ruh yang bercahaya, sedangkan minyak dari pohon zaitun adalah rahasia Nur Muhammad yang awal, yakni cahaya pertama yang Allah ciptakan sebelum segala sesuatu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu nuri." Artinya, yang pertama kali diciptakan Allah adalah cahayaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abdur Razzaq dalam Al-Musannaf dan oleh Imam Al-Baihaqi. Dari hadis ini dipahami bahwa Nur Muhammad adalah asal mula seluruh kejadian. Ia adalah minyak yang memberi cahaya pada pelita. Ia adalah sumber kehidupan seluruh makhluk. Tingkatan nurun ala nurin. Allah menyebut ayat ini dengan kalimat nurun ala nurin, yaitu cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Para arif billah memahami bahwa ini adalah gambaran perjalanan nur dari asalnya hingga sampai ke dalam kolbu manusia. Pertama, pohon zaitun yang diberkahi adalah perumpamaan dari Nur Muhammad yang awal, rahasia Allah yang menjadi sumber asal segala makhluk. Kedua, minyak yang berasal dari pohon tersebut adalah perumpamaan dari limpahan nur yang keluar dari Nur Muhammad awal. Ketiga, tabung kaca adalah perumpamaan dari pantulan nur dalam rahasia kolbu yang bening. Keempat, pelita adalah perumpamaan dari nur yang hidup dalam diri, yakni ruh yang bercahaya dengan iman. Kelima, mishkat adalah perumpamaan dari kolbu yang menjadi wadah keseluruhan nur. Maka di dalam kolbu ada nur, di dalam nur ada nur, hingga akhirnya kembali pada nur yang awal, yaitu Nur Muhammad, yang hakikatnya berasal dari nur Allah. Inilah makna cahaya berlapis cahaya atau nur di atas nur. 6 masa kejadian langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin." Artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Surah Al-A'raf ayat 54. Para ahli makrifat menafsirkan bahwa 6 masa ini bukanlah hari dalam hitungan matahari, melainkan 6 tingkatan nur, sebagaimana disebut dalam ayat An-Nur. Dari nur Allah terciptalah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad muncul limpahan nur. Dari limpahan nur menjadi tabung kaca. Dari tabung kaca lahir pelita. Dan dari pelita menyinari kolbu. Inilah 6 tahapan nur yang membentuk rahasia penciptaan langit dan bumi, yakni rahasia kejadian manusia itu sendiri. Nur sebagai petunjuk dan kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Awaman kana maitan fa'ahyainahu wa ja'alna lahu nuron yamshi bihi finnasi kaman mathaluhu fidh-dhulumati laisa bikharijin minha." Artinya, apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan, lalu kami jadikan baginya cahaya, dengan itu ia berjalan di tengah manusia, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan yang tidak dapat keluar darinya? Surah Al-An'am ayat 122. Ayat ini menegaskan bahwa nur Allah adalah kehidupan itu sendiri. Tanpa nur, manusia adalah mati, walaupun ia masih bernapas. Hanya dengan nur Allah yang masuk ke dalam kolbu, manusia dapat melihat hakikat dan berjalan dalam kebenaran. Rahasia ayat ini menunjukkan bahwa Allah adalah nur mutlak, dan dari nurnya terpancar Nur Muhammad yang menjadi asal segala sesuatu. Dari Nur Muhammad terpancar limpahan cahaya yang berlapis-lapis hingga sampai ke dalam kolbu manusia. Kolbu adalah miskat, rahasia kolbu adalah tabung kaca, ruh adalah pelita, dan iman adalah minyak yang bercahaya. Maka barang siapa yang kolbunya dibersihkan dari kegelapan hawa nafsu, ia akan menjadi cermin bagi cahaya Allah. Itulah makna nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, rahasia di atas rahasia, makrifat di atas makrifat. Jalan rinci menyelami cahaya Allah di dalam kolbu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana abwaba rahmatika, wanshur alaina manara ulumika, waj'al qulubana mahalla nurika, wa salli ala sayyidina Muhammadinin nur, wa alihi wa sahbihi wa sallim. Hakikat Allah adalah nur dalam tasbih dan tansih. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah adalah nur langit dan bumi,
Para arif billah menimbang dengan dua keseimbangan, tanzih dan tasbih. Tanzih menafikan segala penyamaan, bahwa Allah bukan cahaya yang tersusun, bukan gelombang, bukan partikel, bukan sifat makhluk. Tasbih memberi pendekatan makna bahwa nur adalah perumpamaan paling arif bagi penyingkapan, petunjuk, keberadaan, dan kehidupan. Dengan demikian, nur bukan sekadar sinar indrawi, melainkan hakikat yang menghidupkan wujud dan menunjuki akal, qalb, dan ruh. Karena itu, Allah menisbatkan nur kepada dirinya, pemberi wujud, pemberi makna, pemberi arah, dan pemberi hidup. Qalbu sebagai langit kesadaran dan bumi kediaman jiwa. Dalam pandangan ma'rifat, langit dan bumi dipahami pula sebagai langit kesadaran dan bumi kediaman jiwa. Qalbu adalah langit, tempat terbitnya bintang pemahaman, dan sekaligus bumi, tempat berpijaknya langkah penghambaan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian." Maka qalbu adalah mishkat, relung yang menanti pelita. Jika relung ini dibersihkan dari debu riya, takabur, hasad dan ghaflah, maka ia menjadi tempat jatuhnya nur, bimbingan ilahi. Peta perumpamaan, mishkat, tabung kaca, pelita, minyak, dan pohon zaitun. Perumpamaan Al-Quran itu bernilai berlapis. Dalam suluk ma'rifat, ia dipetakan sebagai berikut. Pertama, mishkat adalah qalbu. Ia adalah relung yang menampung. Jika dibersihkan, ia menjadi wadah yang aman bagi nur. Kedua, tabung kaca adalah rahasia qalbu yang bening. Disebut juga sir atau fuad. Kaca bening tidak memancarkan cahaya dari dirinya, namun ia memantulkan, memurnikan, dan melindungi nyala di dalamnya dari hembus angin syahwat dan badai prasangka. Ketiga, pelita adalah ruh yang menyala dengan iman. Ruh yang menyala memendarkan akhlak dan amal soleh. Ia menjadi sirojan yang menerangi diri dan sekitar. Allah mensifati Nabi sebagai sirojan muniro, yaitu pelita yang menerangi, sehingga nur nubuwah menjadi pedoman bagi nur para mukmin. Keempat, minak adalah iman, ma'rifat, dan zikir yang jernih. Ia laksana bahan bakar yang hampir-hampir menyala walaupun tidak disentuh api. Ini menunjuk kepada fitrah. Allah berfirman tentang fitrah, "Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia atasnya." Fitrah adalah kesiapan untuk menerima nur. Kelima, pohon zaitun yang diberkahi adalah perumpamaan nur yang awal, Nur Muhammad, yang para arif memahaminya sebagai wasilah tajalli rahmat Allah kepada semesta. Karena tidak timur dan tidak barat, ia menunjuk pada asal-usul yang melampaui arah, ruang dan waktu. Ia hadir di ruang batin, bukan di geografis lahir. Dari pohon inilah mengalir minak limpahan nur yang menyalakan pelita ruh. Rangkaian ini membentuk satu garis halus. Dari asal nur yang awal, mengalirlah minak ma'rifat, masuk ke pelita ruh, dimurnikan oleh tabung kaca sir, dan bersemayam dalam relung qalbu mishkat. Inilah yang dimaksud cahaya di atas cahaya. Lapisan demi lapisan tajalli yang saling menguatkan. Minyaknya hampir-hampir menyinari walaupun tanpa api. Ungkapan ini mengisyaratkan dua hal. Pertama, kesiapan fitri. Diri yang fitrah, yang belum ternodai oleh gemerlap dunia dan jerat nafsu, sudah membawa kilau kecenderungan kepada kebenaran. Karenanya, ketika ayat dibacakan atau kebenaran ditampakkan, ia mudah menerima dan menyala. Kedua, sentuhan api adalah tajalli jalal, momentum gemblengan ilahi, ujian, musibah, mujahadah, dan riyadhah nafs. Api tidak membakar minyak ma'rifat, tetapi mengilapinya, memekarkan sinarnya. Maka seorang salik tidak takut pada ujian,
sebab justru di sana nur bertambah bening. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Kehendak ilahi itu bukanlah tanpa hikmah. Allah membukakan cahaya kepada hamba yang mengetuk dengan kejujuran, kesungguhan, dan adab. Allah berfirman bahwa Dia mengeluarkan orang beriman dari gelap menuju cahaya, dan Dia menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang mengingkarinya. Di sisi lain, Allah menegaskan bahwa orang yang bersungguh-sungguh pada jalannya pasti dibimbing kepada jalan yang benar. Dengan demikian, rahmat pemilihan ilahi berpaut pada kejujuran hamba, mujahadah diri, dan kelapangan hati dalam tunduk kepada petunjuk. Dua lautan, lapisan nur dan lapisan gelap. Surah An-Nur menampilkan dua panorama, nur di atas nur dan kegelapan bertumpuk di atas kegelapan. Yang terakhir diserupakan seperti gelombang di atas gelombang. Di atasnya awan, sehingga jika seseorang mengeluarkan tangan, ia hampir tidak melihatnya. Inilah gambaran jiwa yang ditimbuni syahwat, prasangka, cinta pujian, dan hijab ego. Semakin banyak hijab, semakin lemah pantulan nur. Maka tazkiyah adalah seni menipiskan hijab, hingga nur memancar tanpa halangan. Lapis-lapis jalan, syariat, thariqah, haqiqah, ma'rifat. Para arif menyusun suluk sebagai tangga berlapis. Pertama, syariat adalah pagar keselamatan. Salat, zakat, puasa, haji, halal haram, adab lahir. Tanpa syariat, tidak ada wadah yang sah untuk menampung nur. Kedua, thariqah adalah riyadah dan mujahadah. Menjaga hudu, memperbanyak zikir, menjaga lisan, lapar secukupnya, bangun malam, bersahabat dengan orang soleh, beradab kepada guru mursyid yang bersanad. Disinilah tabung kaca disekadari debu riya dan sum'ah. Ketiga, hakikat adalah ma'rifat terhadap perbuatan, sifat, dan asma Allah. Seorang salik menyaksikan bahwa semua gerak adalah miliknya, semua anugerah darinya, semua ujian dalam ilmunya. Pelita ruh mulai bersinar mantap. Keempat, ma'rifat adalah penyaksian lembut terhadap rahasia ketuhanan. Rasa hadir di hadapan Allah kapanpun dan dimanapun, khawat di tengah jalwat, sunyi di tengah ramai, bening di tengah badai. Disinilah cahaya di atas cahaya menjadi pengalaman batin yang membuahkan akhlak mulia. Seluruh lapis ini saling menyempurnakan. Siapa memisahkan, ia tersesat. Siapa menggabungkan, ia selamat. Latifah-latifah qalbi, jalan teknik menjernihkan kaca. Sebagian ahlullah menuturkan latifah-latifah batin, qalb, ruh, sir, khofi, akhfa. Ini bukan organ fisik, melainkan stasiun rasa. Qalb menerima zikir dan nasihat. Ruh merasakan kemanisan ibadah. Sir menampung rahasia-rahasia kecil yang tidak lepas ke lisan. Khofi adalah keheningan halus yang sulit dilukiskan. Akhfa adalah sunyi terdalam, tempat seorang hamba merasa sangat fakir dan Allah sangat dekat. Dalam perjalanan ini, tabung kaca bening step by step, sehingga setiap zikir Allah memantul kuat, menolong pelita tetap menyala jernih. Nabi sebagai pelita dan nur yang menuntun. Allah berfirman bahwa dari Allah telah datang nur dan kitab yang jelas. Para mufasir besar memahami nur sebagai Nabi Muhammad SAW dan hidayah beliau. Allah juga menyebut Nabi sebagai pelita yang menerangi. Oleh karena itu, seluruh jalan nur bermuara pada ittiba' kepada Rasul, sunnah dalam ibadah, adab dalam muamalah, akhlak dalam semua keadaan. Salawat adalah jembatan. Ketika kita bersalawat, kita menempatkan diri di bawah payung pelita nubuwah, sehingga ruh kita menyala dengan tenang. Doa cahaya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi basari nuran, wa fi sam'i nuran, wa an yamini nuran, wa an shimali nuran, wa fawqi nuran, wa tahti nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran, waj'al li nuran. Ya Allah,
Jadikanlah di dalam hatiku cahaya, pada penglihatanku cahaya, pada pendengaranku cahaya, di kananku cahaya, di kiriku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya, dan jadikanlah bagiku cahaya. Doa ini mengajarkan bahwa nur bukan hanya konsep, melainkan keadaan menyeluruh, keyakinan, indera, arah dan langkah, semuanya diterangi adab ilahi. Tanda-tanda masuknya nur ke kolbu. Para guru menyebut beberapa alamat. Pertama, lembutnya hati, mudah tersentuh oleh ayat, mudah memaafkan dan tidak keras kepada makhluk Allah. Kedua, ringan beribadah, rindu sholat, lezat tilawah, tenang dalam zikir. Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ketiga, zuhud yang cerdas, memegang dunia di tangan, bukan di hati. Rezeki dicari dengan halal, dinikmati dengan syukur, dibelanjakan dengan adil. Keempat, jujur pada diri sendiri. Ketika tergelincir, segera taubat. Allah mencintai orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan diri. Kelima, baik sangka kepada Allah. Musibah menjadi ladang sabar, nikmat menjadi ladang syukur, ketaatan menjadi ladang ikhlas. Adab menjaga pelita, langkah amali. Agar pelita tidak padam dan kaca tetap bening, jalankan beberapa amalan pokok. Pertama, menjaga toharoh. Wudu adalah selimut sejuk bagi hati. Banyak wali menyebut wudu yang dijaga menata gelombang batin sehingga zikir lebih khusyuk. Kedua, menegakkan sholat pada waktunya. Sholat adalah mi'raj hati. Di dalamnya seorang hamba menghadap nur yang maha nyata. Ketiga, memperbanyak zikir, tahlil dan istighfar. Tahlil menegaskan keesaan, istighfar membersihkan residu salah. Keduanya menghasilkan minyak iman yang bening. Keempat, memperbanyak salawat kepada Nabi. Salawat menarik rahmat, membuka pintu teladan, dan menuntun adab. Kelima, tilawah dan tadabur. Al-Quran adalah kitab yang Allah jadikan sebagai lampu penunjuk. Setiap ayat adalah percikan nur yang menambah terang. Keenam, sahabat saleh dan guru yang amanah. Ilmu mengalir melalui adab dan sanad. Ulama adalah pewaris para nabi, dan adab kepada pewaris mempercepat beningnya sir. Ketujuh, muhasabah setiap malam. Menimbang hari yang lalu, mensyukuri ketaatan, menyesali kesalahan, dan berniat memperbaiki esok. Inilah cara sederhana namun agung menjaga pelita. Cahaya di atas cahaya sebagai ekologi rohani. Bayangkan ekologi rohani. Syariat membangun pagar, thoriqoh menaram pohon, hakikat memeram minyak, ma'rifat menyalakan pelita. Saat satu unsur lemah, unsur lain menopang. Ketika pohon zaitun berkah terus dipelihara dengan salawat dan adab, minyak iman tidak kering. Ketika tabung kaca terus diseka dengan istighfar, sinar tidak kusam. Ketika mishkat korbu dibersihkan dari berhala-berhala kecil bernama pujian, kedudukan dan keakuan, pelita tegak tanpa goncang. Maka, cahaya di atas cahaya bukan metafor puitis belaka, melainkan arsitektur hidup seorang hamba. Menakar kebenaran rasa, neraca sunnah dan akhlak. Jalan rasa selalu ditimbang oleh dua neraca. Pertama, neraca sunnah. Segala kasyaf, ilham dan rasa dikonfirmasi kepada Al-Quran dan sunnah. Yang selaras diterima, yang tidak ditolak. Inilah selamat dari tipu daya nafs dan lintasan yang menyesatkan. Kedua, neraca akhlak. Nur sejati melahirkan akhlak. Tawadhu, amanah, sabar, dermawan, ifah dan rahmah. Jika rasa melahirkan sombong, meremehkan sesama, atau memutus silaturahmi, itu tanda ada asap yang menggusik kaca. Kematangan nur dari diri menuju rahmat bagi sekitar. Tujuan suluk bukan ekstasi pribadi, melainkan menjadi rahmat kecil bagi lingkungan. Orang yang ditambah nurnya menjadi mata air teduh, menejukkan keluarga, menolong tetangga, menegakkan keadilan di tempat kerja, menyembuhkan dengan kata-kata baik, dan mengajar dengan teladan. Allah berfirman bahwa bumi kelak akan bercahaya dengan nur Tuhan. Kilau besar itu tercermin pada kilau kecil para hamba yang menyalakan pelita di rumah, masjid, pasar dan jalan-jalan kehidupan. Doa memohon kesempurnaan nur. Ya nuron nur, ya mudabbirul umur, ya ba'itha man fil qubur, ya muqallibal qulub,
ثبت قلوبنا على دينك وأتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya cahaya dari segala cahaya, ya pengatur segala urusan, ya pembangkit siapapun yang di dalam kubur, ya pembulak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pendalaman metafisika cahaya, Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard, nurun ala nurin. Surah An-Nur ayat 35. Dan dia berfirman pula, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ayat-ayat ini menegaskan dua realitas yang saling berkaitan. Kedudukan Allah sebagai sumber cahaya yang menjadi sebab hakiki kehidupan dan ketentraman, serta peran dzikr sebagai medium turun dan menetapkannya dalam qalb. Dalam kerangka makrifat, nur bukan sekedar sifat metafora. Ia adalah sebab asbab eksistensial. Tanjih menjaga keesaan Allah dari sifat makhluk dan tasbih menggunakan kiasan cahaya agar qalb yang buta terhadap hakikat dapat memahami. Kedua pendekatan ini harus seimbang. Kita jangan menyamakan Allah dengan makhluk, tetapi kita juga perlu menerima bahwa pengalaman cahaya adalah nyata bagi penempuh yang disucikan. Nur Muhammadiyah dan sifat primordial cahaya. Catatan metodologis. Banyak ulama tasawuf menyatakan adanya yang disebut Nur Muhammad sebagai cahaya primordial yang menjadi sebab penciptaan. Ini adalah bacaan metafisik yang menafsirkan ayat dan beberapa riwayat secara esoterik. Penting dicatat bahwa penjelasan ini termasuk dalam khazanah interpretasi sufi. Ia bertujuan menerangkan proses tajalli, penampakan ilahi dari yang maha tersembunyi kepada makhluk, tanpa meniadakan tauhid. Karena itu, ketika mempelajari doktrin Nur Muhammad, junjunglah dua prinsip. Pertama, ketaatan pada teks Al-Quran dan Sunnah. Kedua, kehati-hatian dalam mengartikan simbol-simbol sehingga tidak menimbulkan syubhat atau kerancuan teologis. Struktur batin, lataif atau halus-halus batin, dan tahapan cahaya. Para arif membagi batin menjadi beberapa stasiun halus yang menjadi ruang turunnya cahaya. Sebutan dan jumlahnya sedikit berbeda antar tarikat, namun pola umum yang sering dipakai adalah sebagai berikut. Pertama, qalb, pusat penerimaan wahyu dan cahaya, tempat iman bersemayam. Kedua, sir, rahasia yang paling intim, sumber kedalaman rasa spiritual. Ketiga, ruh, yang menghubungkan kepada Tuhan. Ketika ruh tersentuh cahaya, muncullah kebahagiaan eksistensial. Keempat, khafi, lapisan yang lebih tersembunyi, kontemplasi terdalam. Kelima, akhfa, lapisan paling rahasia, tempat limpahan makrifat yang paling halus. Kapanpun cahaya turun, alur umumnya adalah tajalli awal, sumber, limpahan, minyak, medium pencerah, tabung kaca atau sir, pelita, ruh yang menyala, dan relung, kolbu. Di setiap tahap terjadi pembersihan dan penerimaan. Kaca mesti dibersihkan dari kotoran nafs agar memantulkan cahaya sempurna. Maqamat atau stasiun dan ahwal, keadaan. Pembedaan klasik. Maqamat, stasiun yang dicapai melalui usaha hamba seperti takwa, sabar, ikhlas, tawakul, dan istiqomah. Ahwal, keadaan yang diberikan atau dibuka kepada hamba oleh rahmat Allah, seperti ridho, keridoan, mahabbah, cinta ilahi, syukur, keterasingan karena kebahagiaan spiritual. Wajad, gelora rohani. Keseimbangan utamanya, seorang salik bekerja pada maqamat, amal dan disiplin, dan berserah pada ahwal, karunia, serta selalu memverifikasi pengalaman dengan Al-Quran dan Sunnah. Fenomena tajalli dan tipenya. Tajalli dapat muncul dalam beberapa modalitas. Pertama, tajalli fil khalq, manifestasi Allah dalam karya cipta, alam, manusia, peristiwa. Menyaksikan kebesaran alam menguatkan rasa tauhid. Kedua, tajalli fil fitrat, manifestasi dalam fitrah manusia, fitrah yang hidup mudah menerima cahaya. Ketiga, tajalli fil qalb, penampakan langsung ke dalam qalb, hadirnya ketentraman, kejelasan, kehadiran Allah dalam rasa. Keempat, tajalli fi sabab, melalui sebab-sebab syar'i, Al-Quran, zikir, saulat,
salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu yang benar dan adab kepada guru. Hambatan besar bagi cahaya. Diagnosis kolbi. Beberapa hijab, penghalang, yang sering menghalangi datangnya cahaya. Pertama, riya, beribadah untuk dilihat manusia. Kedua, takabbur, membesar-besarkan diri pada tingkat spiritual. Ketiga, ghaflah, kelalaian yang menjadikan hati keras. Keempat, hubbud dunya, kecintaan berlebihan kepada dunia sehingga qalb terikat. Kelima, ghibah, namimah, dan kebencian, semua merusak nur. Pengobatan utama adalah tazkiyatun nafs, pembersihan diri, muhasabah, introspeksi, dan istiqomah pada syariah. Praktik amali terstruktur untuk menumbuhkan nur dalam kolbu. Berikut pola praktik yang bersifat pedagogik bisa diadaptasi sesuai kemampuan. Semua angka saya tulis dalam huruf sesuai permintaan. Pertama, persiapan lahir dan batin. Jaga kebersihan jasmani dan wudhu. Perbaiki niat. Setiap amalan dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sediakan waktu khusus tanpa gangguan. Selepas sholat subuh dan waktu tahajud adalah waktu yang dianjurkan untuk kontemplasi. Kedua, tilawah dan tadabbur. Bacalah ayat An-Nur, surah An-Nur ayat 35 perlahan, ulangi tadabbur, bayangkan mishkat sebagai qalb dan tafakkur pada makna. Bacalah pula surah Ar-Ra'd ayat 28 dan renungkan bagaimana zikir menentramkan qalb. Ketiga, zikir berkesadaran, muraqabah. Lakukan zikir nama Allah, misalnya mengulang lafaz Allah atau la ilaha illallah dengan perhatian pada area dada, qalbu, perlahan, tidak tergesa. Awali durasi singkat 15 menit, kemudian tambah secara bertahap sesuai kekuatan. Angka ditulis kata. Fokus pada tiap tarikan dan hembusan nafas sambil mengucap lafal. Jadikan nafas sebagai jembatan antara ruh dan qalbu. Teknik pernafasan sederhana, tarik nafas dalam hitungan 4, tahan sebentar, lepaskan pelan sambil mengucap zikir. Ulang. Keempat, solawat dan pengikat nur. Perbanyak solawat kepada Nabi SAW. Solawat adalah minyak bagi pelita dan pembuka pintu rahmat. Bacalah solawat sesudah solat wajib dan saat berzikir. Kelima, muhasabah malam, muhasabah nisfal lail. Sore atau malam, muhasabah. Catat satu persatu sifat yang menghalang nur. Mohon ampun, perbaiki untuk hari esok. Ini menjaga kaca tetap bersih. Keenam, amalan kebaikan nyata. Amalkan kasih sayang konkret, sedekah, menolong tetangga, menengahi perselisihan. Nur sejati melahirkan manfaat bagi orang lain, amalan nyata meneguhkan bahwa cahaya bukan pengalaman egois. Ketujuh, guru dan komunitas. Berguru kepada yang terpercaya, guru yang menuntun, mengoreksi pengalaman batin, dan menjaga orang dari ilham yang menyesatkan. Sanad dan ketaatan adalah proteksi. Verifikasi pengalaman, neraca sunnah. Setiap pengalaman batin harus diuji dengan: pertama, Al-Quran. Apakah rasa itu membawa kepada ketaatan, rendah hati, kasih sayang, dan kebenaran? Kedua, sunnah Rasulullah SAW. Apakah pengalaman itu menguatkan sunnah dan adab? Ketiga, akhlak. Nur yang benar memperbaiki akhlak. Jika pengalaman membuat sombong atau memutuskan silaturrahim, patut diragukan. Hadis pengingat. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati kalian dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa fokus akhir adalah kualitas qalb dan amal, bukan keriangan pengalaman batin semata. Etika dan peringatan. Jangan jadikan pengalaman cahaya sebagai bahan pamer, riya merusak. Hati-hati pada klaim-klaim ilmu gaib tanpa sanad. Jangan meninggalkan syariat atas nama pengalaman. Syariat adalah jalan dan pelindung. Jika mengalami gangguan psikologis atau hal yang mengganggu keseharian, konsultasikan ke ahli medis selain berguru rohani. Kesimpulan ringkas dan doa penutup.
Nurun ala nurin adalah peta kosmik dan batin, satu kenyataan ilahi yang turun berlapis-lapis hingga sampai ke qalb yang bersih. Jalan menuju cahaya itu kombinasi usaha lahiriah, syariat dan thariqah dengan penerimaan karunia, ahwal dan ma'rifat. Praktik yang terstruktur, adab yang benar, dan verifikasi pada Al-Quran dan Sunnah adalah jalan yang selamat. Doa penutup saya panjatkan untukmu. Ya munzilan nur, ya munaqqiyal qulub, anzil alaina nuraka, wa tahhir qulubana, wahdina lima tuhibbu wa tarda. Ya penurunkan cahaya, ya yang menyucikan hati, turunkanlah cahayamu ke atas kami, sucikanlah hati kami, dan tunjukilah kami kepada apa yang engkau cinta dan ridha. Nurun ala nurin, penyelaman metafisika tingkat lanjutan. I. Ontologi cahaya, hakikat, sebab, dan tajali. Dalam wajana metafisika Islam yang mendalam, nur dilihat dalam beberapa kategori ontologis yang berbeda tetapi saling berkaitan. Zat Allah, mutlak, transenden, tidak sejajar dengan apapun, tidak dapat disamakan dengan ciptaan. Segala istilah seperti cahaya hanya sebagai kiasan untuk menampakkan sifat-sifatnya yang menjadi sebab bagi eksistensi makhluk. Sebab pertama, atau sabab asasi, yaitu ada realitas sebab yang Allah jadikan sebagai wasilah tajali. Sejumlah arif menyebutnya Nur Muhammad sebagai formula simbolik untuk sebab metafisik yang pertama. Ini bukan penyamaan atau penyerupaan, melainkan cara mengungkapkan bagaimana ilahi menampakkan diri sebelum manifestasi menjadi alam. Tajali, penampakan. Proses di mana cahaya ilahi menjadi dapat dialami oleh makhluk, melalui wahyu, fitrah, sufistik kanta qalb, dan sebab-sebab syar'i. Tajali hadir secara berlapis. Nur asal, limpahan nur, medium pencerah, pelita, kalbu. Inilah apa yang ayat sebutkan. Nurun ala nurin. Catatan metodologis. Ketika istilah-istilah ini dipakai oleh para sufi, maksudnya simbolik dan pengalamanwi, bukan klaim ontologis yang menggantikan sifat tauhid. Semua tafsir harus kembali kepada teks Al-Quran dan Sunnah sebagai tolok ukur. I. Epistemologi cahaya. Bagaimana kita tahu bahwa cahaya turun? Pengetahuan tentang cahaya batin bukan sekedar perasaan. Ia memiliki dimensi verifikasi. Syuhud, saksi batin yang menuntun. Persaksian ini bersifat subjektif namun dapat diuji. Tanda lahiriah, perubahan nyata pada akhlak, rendah hati, kasih, sabar, teguh pada kebenaran. Cahaya yang sejati membuahkan adab, bukan klaim-klaim spektakuler. Koherensi tekstual, pengalaman yang sejati konsisten dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak menyuruh pelanggaran syariat atau mengakui kesetaraan dengan Tuhan. Konsultasi guru dan sanad, adanya pembimbing rohani yang menguji pengalaman, membimbing adab dan menolong mengurai ilham yang menyesatkan. Verifikasi 3 unsur, yaitu saksi batin, perubahan akhlak, dan kesesuaian syariah, menjadi neraca utama. I. Anatomi rohani lataif secara lebih rinci. Sistem lataif biasanya dibagi menjadi serangkaian pusat halus, istilah berbeda di tarekat berbeda, namun fungsi umum mereka adalah qalb, pusat menerima ilmu dan kasih. Inilah mishkat dalam ayat. Saat qalb bersih, cahaya dapat menetap. Sir, rahasia paling pribadi. Disinilah rasa mahabbah yang paling intim muncul. Ruh, penggerak hidup. Apabila ruh tersentuh, terasa kenikmatan batin dan kelegaan eksistensial. Khafi, lapisan tersembunyi yang memelihara rahasia. Pengalaman paling halus muncul di sini. Akhfa, tingkat terdalam, tempat perjumpaan hakiki antara hamba dan Rob. Fungsinya seperti tingkat-tingkat kaca pelindung, cahaya harus menerobos dan memurnikan masing-masing untuk mencapai inti. Ifi, makamat dan ahwal, rangkaian perjalanan. Proses penyujian dan penyaksian biasanya melewati pola ini. Makamat, stasiun yang ditempuh dengan usaha, taubat, taat, sabar, syukur, tawakkul, riyadhah, latihan. Ahwal, keadaan yang diberi Allah, ridha, mahabbah,
Wajad, syukur, keadaan karunia yang muncul tanpa usaha manusia sebagai semata karunia. Kunci praktis, perkuat makamat agar ahwal menjadi amanah, bukan jebakan ego. EVE, fenomena khusus, wajad, syukur, fana, dan baka. Pengalaman intens sering disebut. Wajad, gelora batin ketika cinta ilahi meluap, tubuh bisa gemetar, mata berlinang. Syukur, keadaan seolah keterasingan karena nikmat. Ingatan terpusat pada Tuhan sampai sedikit terganggu fungsi normal. Hati-hati, harus diukur dengan syariat. Fana, peristiwa lenyapnya sifat egoistik. Bukan lenyap hakikat individu, melainkan hilangnya rujukan egotik. Baka, kembali kepada keadaan stabil dengan kesadaran baru. Hidup bersama Tuhan dalam tindakan real. Petunjuk aman. Bila pengalaman membuat melalaikan kewajiban syariat atau menimbulkan kesombongan, itu bukan baka yang sehat. EV. Hambatan halus dan cara pengobatan spesifik. Berikut daftar hijab beserta cara aplikatif membersihkannya. Ria, pamer, obat, muhasabah lisan, lakukan sebagian ibadah di tempat rahasia. Niatkan hanya untuk Allah. Takabur ruhani, obat, melakukan pelayanan rendah hati, menerima koreksi dari guru, berinteraksi dengan orang awam. Hasud dan benci, obat, memperbanyak doa untuk kebaikan orang yang dicemburui, sedekah atas nama mereka, melatih hati menerima ketentuan. Ghibah dan namimah, obat, menjaga lisan, mengganti pembicaraan dengan zikir dan bacaan Al-Quran. 7. Amalia praktis tingkat lanjut. Panduan langkah demi langkah. Berikut praktek terstruktur yang boleh Anda praktikkan sekarang. Lakukan di ruang tenang tanpa gangguan. Semua angka tertulis lengkap. Latihan inti, murakabah nuron ala nurin. Panduan praktis. Niat, membersihkan qalb dan membuka ruang bagi limpahan nur. 1. Persiapan. Ambil wudu dan pakai pakaian bersih. Duduk tegak di tempat tenang. Hindari makanan berat sebelum latihan. Niat dalam hati, aku niat berzikir untuk mendekat kepada Allah semata. 2. Postur dan pernafasan. Duduk dengan punggung tegak, kedua tangan di pangkuan, kepala sedikit menunduk. Pernafasan, tarik nafas perlahan selama hitungan 4, disebut dalam kata, tahan sebentar, keluarkan pelan sambil melepaskan perasaan berat. Contoh, tarik 4, tahan 2, hembus 6. Tuliskan hitungan ini dalam hati sebagai panduan. Hitungan sesuaikan kemampuan. 3. Fokus pada qalb. Letakkan perhatian di tengah dada. Bayangkan sebuah relung kecil, mishkat. Jangan memaksakan bunyi, cukup arahkan perhatian. Ucapkan dengan lembut, La ilaha illallah. Atau hanya sebut nama Allah berulang kali dengan rentang nafas. Lakukan selama 10 menit di awal, lalu tingkatkan secara bertahap. 4. Zikir nafas berirama. Tarik nafas, Allahu, dalam hati. Hembus, La ilaha illallah, dalam hati. Ulang berkesinambungan, biarkan setiap ucap tumbuh lembut di qalb. Durasi awal 15 menit. 5. Tawajuh kepada Nabi SAW. Setelah zikir nafas, kirim solawat. Bacalah solawat beberapa kali, misalnya sedusin kali, sambil memohon agar cahaya nubuah menjadi wasilah. Bila jumlah dipilih, tuliskan dalam kata. 6. Tadabur singkat. Bacalah ulang ayat An-Nur ayat 35 perlahan, renungkan setiap metafora. Biarkan makna mengalir tanpa menuntut pengalaman hebat. 7. Penutup. Tutup dengan doa, mohon perlindungan dari kesombongan, permohonan istiqomah, dan mohon agar cahaya menjadi sebab bermanfaat bagi orang lain. Beristighfar dan baca hamdalah. Catatan, durasi yang disebut adalah panduan. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Jika muncul pengalaman yang kuat, tenangkan tubuh, kembali ke bacaan sederhana, dan konsultasikan dengan guru. Latihan pelengkap,
Muqarabat praktik sosial. Sekali seminggu, jadikan hari pelayanan, lakukan sedekah tanpa pemberitahuan, bantu tetangga, ajarkan ilmu tanpa pamrih. Ini menguji cahaya agar menjadi amal nyata. 8. Verifikasi dan pengujian pengalaman. Checklist. Gunakan daftar berikut untuk menilai autentisitas pengalaman. Apakah pengalaman membawa kerendahan hati atau kesombongan? Jika kerendahan, tanda baik. Apakah tambah teguh menjalankan syariat? Jika ya, tanda baik. Apakah hubungan dengan orang menjadi lebih lembut? Jika ya, tanda baik. Adakah klaim-klaim supranatural yang memerintahkan meninggalkan syariat? Jika ya, bahaya. Ada bimbingan guru yang terpercaya? Jika tidak, carilah guru yang diuji akhlaknya. Jika 2 atau lebih jawaban negatif, hentikan latihan intensif dan konsultasikan guru. 9. Integrasi dalam kehidupan sehari-hari. Cahaya yang benar tampak dalam rutinitas. Sholat khusyuk bukan melarikan diri, tetapi pusat tindakan. Urusan dunia dikerjakan sebagai ibadah, jujur, tepat waktu, amanah. Interaksi sosial, tunjukkan toleransi. Jangan memaksakan pengalaman rohani pada orang lain. Pendidikan anak, teladankan akhlak, bukan pengalaman batin. Anak meniru perilaku. 10. Perhatian dan etika spiritual lanjut. Jagalah sanad ilmu. Ilmu yang baik turun melalui guru yang amanah. Jangan menyebarkan pengalaman batin untuk memikat pengikut. Ini bisa menjadi fitnah. Jika muncul gangguan psikologis, kecemasan hebat, halusinasi yang mengganggu fungsi, segera konsultasikan ke tenaga medis sambil tetap berkonsultasi rohani. Keduanya tidak bertentangan. 11. Rekomendasi bacaan ringkas. Beberapa karya klasik dan modern yang kerap membantu memahami teori dan praktik cahaya. Ihya Ulum Ad-Din, Imam Al-Ghazali, untuk tata adab, tazkiyah, tariqah. Al-Futuhat Al-Makkiyah, Ibn Arabi, untuk pembaca yang siap mempelajari metafisika tajalli. Al-Hikam Ibn Athaillah Al-Iskandari, untuk hikmah singkat penuh pedoman praktik. Teks-teks tasawuf dari para mursyid dalam tarekat yang terpercaya, sesuaikan dengan tradisi lokal dan guru yang jelas sanadnya. Catatan, bacalah dengan bimbingan guru supaya simbolisme tidak salah ditafsirkan. 12. Doa penutup dan wasiat praktis. Doa singkat untuk menutup praktik. Allahumma nawwir qulubana bin nurika, wa thabit sidqana fi tariqika, waghfir lana dhunubana waj'alna minal ladzina yattakhidhuna al-quluba madrasatan li ibadatika. Amin. Terjemahan singkat, Ya Allah, terangi hati kami dengan cahayamu, teguhkanlah ketulusan kami di jalanmu, ampunilah dosa-dosa kami, dan jadikanlah kami termasuk mereka yang menjadikan qalb sebagai sekolah untuk mengabdi kepadamu. Syahadat sebagai gerbang makrifat yang sesungguhnya. Syahadat bukanlah sekedar pintu masuk formalitas menuju Islam, melainkan inti dari seluruh agama yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Hakikatnya, seluruh syariat, baik yang dibawa oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, hingga Nabi Muhammad SAW, semuanya berakar pada kalimat tauhid ini, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Inilah inti yang tidak pernah berubah meskipun bentuk syariat dan hukum yang dibawa para rasul berbeda sesuai zamannya. Maka ketika seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, ia sebenarnya sedang membuka tabir dirinya menuju kesaksian yang lebih dalam. Pada permukaan ia bersaksi dengan lidah, kemudian bersaksi dengan hati, lalu meningkat menjadi penyaksian dengan cahaya mata batin. Disitulah makna yang disebut oleh para arifin sebagai syuhud atau penyaksian langsung terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Man qala la ilaha illallah mukhlison dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, niscaya ia masuk syurga. Hadis riwayat Ahmad.
Hadis ini tidak berhenti pada lafaz semata. Ikhlas yang dimaksud bukan hanya niat bersih di hati, melainkan sampai pada keadaan jiwa yang melepaskan segala selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syurga yang dijanjikan bukan sekedar syurga setelah kematian, tetapi juga syurga makrifat di dunia, yaitu rasa kedekatan, ketenangan, dan kelapangan jiwa karena menyaksikan bahwa tiada yang lain selain Allah. Kesaksian ruh di alam azali. Al-Quran mengingatkan manusia bahwa syahadat sebenarnya bukanlah hal baru, melainkan janji lama yang telah diikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ruh manusia diturunkan ke dunia. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 172, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami bersaksi." Ayat ini menjelaskan bahwa syahadat bukanlah sesuatu yang baru, melainkan janji lama yang telah diikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ruh manusia diturunkan ke dunia. Maka syahadat yang diucapkan di dunia ini hanyalah pengulangan, pengingat dan penyambung kembali kepada perjanjian awal tersebut. Inilah yang dimaksud para arifin ketika mengatakan bahwa syahadat sejati bukan ucapan, tetapi kembalinya ruh kepada janji asalnya. Barang siapa menunaikan syahadat dengan kesadaran penuh, ia sejatinya sedang kembali pulang ke asal, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadat sebagai fana dalam kesaksian. Para sufi menjelaskan bahwa makna terdalam dari syahadat adalah fana, atau lenyapnya segala bentuk keakuan dan keterpisahan di hadapan Yang Maha Esa. Kalimat la ilaha berarti menafikan segala sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan, baik berupa berhala fisik maupun berhala batin seperti ego, hawa nafsu, cinta dunia, dan segala ketergantungan selain Allah. Sedangkan kalimat ilallah adalah penetapan hanya Allah yang ada, hanya Allah yang berhak disembah, dan hanya Allah yang nyata dalam seluruh wujud. Maka syahadat sejati adalah keadaan rohani di mana seseorang tidak lagi menyandarkan dirinya pada selain Allah. Segala daya, kekuatan, ilmu, harta, kedudukan, bahkan ibadah yang dilakukan, semuanya tidak dipandang berasal dari dirinya, melainkan murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan oleh firman Allah dalam surat Asy-Syaffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Dengan demikian, syahadat bukan hanya sebuah ucapan, melainkan keadaan fana, keadaan lenyapnya aku di hadapan Allah. Syahadat, jalan ruh menuju penyaksian hakiki. Syahadat bukan sekedar kalimat yang terucap di lisan, tetapi merupakan ikrar ruh yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, kami bersaksi." Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini." Ayat ini menunjukkan bahwa syahadat adalah penyaksian ruh terhadap Tuhan sebelum manusia turun ke dunia. Maka ketika di dunia ini kita mengucapkan syahadat, sejatinya itu bukanlah sesuatu yang baru, melainkan mengingat kembali janji purba, mithaq al-azal, yang pernah kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
syahadat lisan, syahadat hati, dan syahadat ruh. Para arif billah membagi syahadat dalam beberapa tingkatan. 1. Syahadat lisan. Inilah syahadat yang diucapkan oleh mulut sebagai tanda resmi seseorang masuk ke dalam agama Islam. Ia adalah pintu gerbang. Namun jika hanya berhenti di sini, tanpa menembus ke dalam hati, maka ia baru sebatas kulit. 2. Syahadat hati. Inilah penyaksian dengan iman yang menetap di dalam dada. Hati meyakini, merasa, dan mengimani bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Inilah syahadat yang menyinari amal. 3. Syahadat ruh. Inilah penyaksian ma'rifat yang tidak sekedar ucapan dan keyakinan, tetapi penyaksian langsung dengan cahaya Allah. Ruh menyaksikan hakikat keesaannya dengan cahaya kebenaran yang Allah bukakan. Dalam tingkat ini, seorang hamba tidak lagi hanya beriman kepada yang gaib, tetapi hatinya melihat dengan nur Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqu firrasatal mu'mini fa innahu yanduru bin nurillah." Takutlah kalian terhadap firasat orang beriman, karena ia melihat dengan cahaya Allah. Maka syahadat ma'rifat adalah ketika seorang hamba benar-benar menyaksikan dengan cahaya Allah bahwa tiada sesuatu pun selain Dia. Mengapa syahadat disebut penyaksian? Syahadat berasal dari kata syahida yang berarti melihat, menyaksikan, dan menjadi saksi. Maka tidak cukup seseorang hanya mengucapkannya. Sebab saksi harus menyaksikan dengan nyata. Bagaimana seorang hamba bisa bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah jika ia tidak pernah menyaksikannya dengan mata hati? Dalam maqam ma'rifat, syahadat itu menjadi penyaksian langsung atas kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. La ilaha illa huwal azizul hakim. Artinya, Allah menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tiada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Perhatikan, Allah sendiri yang menjadi saksi atas keesaannya. Disaksikan pula oleh malaikat dan para ulama yang mencapai ilmu hakikat. Maka ketika kita bersyahadat, sejatinya kita sedang ikut serta dalam barisan saksi agung bersama Allah, malaikat, dan orang-orang yang diberi ilmu ma'rifat. Syahadat sebagai kunci fana dan baqa. Dalam ilmu ma'rifat, syahadat bukan hanya pintu masuk Islam, tetapi juga kunci perjalanan ruh menuju Allah. Lafaz la ilaha adalah fana, penafian terhadap segala sesuatu selain Allah. Lafaz ilallah adalah baqa, penetapan hanya Allah yang maha ada. Lafaz Muhammadur Rasulullah adalah penyaksian bahwa jalan menuju Allah hanya melalui Nur Muhammad, yakni Rasulullah SAW. Maka syahadat itu sendiri sudah mengajarkan jalan suluk, yaitu lenyap dari selain Allah, hidup bersama Allah, dan berjalan di bawah bimbingan Rasulullah. Kesaksian bukan sekedar lisan, tetapi realitas jiwa. Jika kita renungkan, persaksian dalam syahadat bukanlah sekedar kalimat yang diucapkan oleh mulut, melainkan penyaksian hakikat oleh hati dan roh. Mulut hanyalah cermin dari apa yang disaksikan jiwa. Inilah mengapa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man qala la ilaha illallahu mukhlisan min qalbihi dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, maka ia akan masuk surga. Hadis ini menunjukkan bahwa syahadat bukan hanya ucapan, melainkan harus lahir dari penyaksian hati. Lisan bisa berdusta, tetapi hati tidak pernah berdusta ketika benar-benar melihat kebenaran Allah. Syahadat sebagai cermin tauhid ma'rifat. Dalam ma'rifatullah, syahadat adalah penegasan bahwa tiada satupun yang nyata selain Allah. La ilaha illallah berarti meniadakan segala sesuatu selain Allah.
Dan Muhammadur Rasulullah berarti membenarkan bahwa Nur Muhammad adalah pancaran kesempurnaan yang menjadi jalan bagi manusia menuju Allah. Makna ini tidak dapat dipahami hanya dengan akal logika, sebab akal selalu terbatas oleh bentuk dan nama. Tetapi hati yang diterangi Nur Allah mampu menyaksikan bahwa segala sesuatu hanyalah tajalli atau penampakan Allah semata. Maka saksi dalam syahadat berarti menyaksikan bahwa semua yang wujud adalah Allah yang menampakkan dirinya melalui sifat, nama, dan af'alnya. Maqam saksi di alam ruh, sebelum manusia lahir ke dunia, ia telah bersaksi di hadapan Allah, sebagaimana dalam firman-Nya. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Ayat ini menegaskan bahwa saksi bukanlah sesuatu yang baru, melainkan perjanjian azali yang telah diikrarkan ruh kita sebelum memasuki jasad. Maka ketika kita bersyahadat di dunia, sesungguhnya kita sedang memperbaharui janji itu dan menegaskan kembali apa yang sudah disaksikan oleh ruh kita sejak alam azali. Saksi dalam martabat nafas. Lebih dalam lagi, dalam pandangan ilmu ma'rifat, setiap hembusan nafas kita adalah saksi. Ketika menarik nafas, ruh menyebut La ilaha sebagai penafian segala selain Allah. Dan ketika menghembuskan nafas, ruh menyebut illallah sebagai penetapan keesaan Allah. Bahkan tanpa disadari, setiap nafas adalah zikir, dan setiap zikir adalah persaksian yang hidup. Orang yang telah mencapai makrifat sejati tidak perlu lagi memaksa dirinya untuk bersaksi, sebab seluruh anggota tubuhnya, seluruh nafasnya, dan seluruh kesadarannya telah menjadi saksi bahwa tiada yang lain selain Allah. Saksi yang menghapus dualitas. Dalam jalan makrifat, syahadat bukan hanya pengakuan, tetapi pintu menuju penghapusan dualitas. Dengan saksi yang benar, tidak ada lagi dua, tidak ada lagi aku dan dia, dalam pengertian terpisah. Yang ada hanyalah Allah yang nyata, sedangkan aku hanyalah bayangan yang fana. Maka syahadat adalah kunci untuk masuk ke dalam lautan tauhid. Barang siapa yang benar-benar menyaksikan, ia akan melihat bahwa semua gerak, diam, hidup, mati, suka, duka, kaya, miskin, semua adalah Allah yang menampakkan dirinya. Inilah hakikat tauhid yang murni. Jika kita perhatikan, rahasia paling besar dalam syahadat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bukan sekedar ucapan lidah, tetapi kesaksian hati dan penyaksian ruhani. Lafaz asyhadu artinya bukan hanya aku bersaksi dengan kata, melainkan aku menyaksikan dengan mata batinku. Maka, ma'rifatullah menuntut manusia untuk benar-benar hadir dalam penyaksian, bukan hanya sekedar pengakuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imam bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Quran Surat Ali Imran ayat 18. Allah menyatakan bahwa sanya tidak ada Tuhan selain Dia, demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ayat ini mengajarkan bahwa syahadat bukan sekedar milik manusia, tetapi Allah sendiri yang bersaksi atas keesaannya, malaikat pun bersaksi, demikian pula orang-orang yang berilmu yang telah menyaksikan dengan cahaya kebenaran. Maka, ketika manusia mengucapkan syahadat, ia sejatinya sedang menyambungkan dirinya ke dalam kesaksian Allah, kesaksian malaikat, dan kesaksian para arifin. Disinilah makrifat membuka tabir bahwa hakikat syahadat adalah menyaksikan tiadanya wujud selain Allah. Segala yang disebut makhluk, termasuk dirimu sendiri, sejatinya hanyalah bayangan, tajali, atau cerminan dari wujudnya.
yang benar-benar ada hanya Allah. Maka, saat engkau berkata La ilaha illallah, engkau meniadakan segala selain Dia dalam kesadaranmu. Saat engkau berkata Muhammadan Rasulullah, engkau menyaksikan bahwa satu-satunya jalan penyaksian yang sah dan benar adalah melalui Nur Muhammad, Rasul yang menjadi cermin kesempurnaan wujud Allah dalam alam ciptaan. Hadis Nabi SAW menyebutkan, Man qala la ilaha illallahu mukhlisan dakhalal jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, niscaya ia masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Namun, keikhlasan di sini bukan sekedar niat, melainkan ketiadaan dirinya dalam pengakuan. Artinya, yang berkata bukan lagi ego, melainkan Allah yang menyatakan keesaannya melalui lidah hamba. Maka, dalam ma'rifatullah, syahadat menjadi pintu terbesar menuju fana, lenyapnya diri, dan baqa, kekalnya Allah dalam diri hamba. Inilah jalan sunyi yang ditempuh para arifin, jalan penyaksian yang menuntut keberanian untuk meleburkan aku ke dalam Dia. Jika engkau telah memahami bahwa kalimat La ilaha illallah bukan sekadar lafaz yang diucapkan lidah, melainkan sebuah kesaksian batin yang menyeluruh, maka engkau akan dibimbing menuju hakikat musyahadah, penyaksian. Penyaksian ini bukan berarti melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata kepala, sebab mata ini fana dan terbatas. Tetapi penyaksian yang hakiki adalah melihat dengan mata hati yang diterangi cahaya iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Quran Surah Al-Hajj ayat 46. Maka siapa yang hatinya buta dari mengenal Allah, meski matanya jernih dan tajam, ia tetap berada dalam kegelapan. Tetapi siapa yang hatinya hidup, maka ia akan melihat kehadiran Allah dalam setiap gerak dan diam. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayh, wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang hamba yang benar-benar menegakkan tauhid hingga mencapai ma'rifat, seluruh dirinya akan dibimbing langsung oleh Allah, pendengarannya, penglihatannya, tangannya, dan langkah kakinya. Bukan lagi berdiri atas dirinya sendiri, tetapi semuanya di bawah payung kehadiran Allah. Inilah rahasia mengapa para arif billah mengatakan bahwa segala sesuatu adalah ayat-ayat Allah. Bukan berarti mereka menyembah makhluk, tetapi mereka menyaksikan tajalli, penampakan sifat Allah pada setiap ciptaan. Sehingga bagi mereka, dunia bukan lagi penghalang, melainkan cermin yang menyingkap keindahan pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Dialah yang hak. Quran Surah Fussilat ayat 53. Ayat ini menegaskan bahwa tanda-tanda Allah ada di luar diri, alam semesta, dan ada di dalam diri, sehingga jalan ma'rifat bukan hanya menatap bintang di langit, tetapi juga menyerami kedalaman jiwa. Jika engkau memahami hal ini, maka engkau akan mengerti bahwa kesaksian La ilaha illallah adalah pengosongan diri dari segala sekutu, hawa nafsu, ego dan keakuan, lalu memenuhinya hanya dengan Allah. Dan ketika diri ini kosong dari selainnya, maka Allah memenuhi hatimu dengan cahayanya. Makna kesaksian dalam kehidupan sehari-hari.
Ketika seorang hamba telah bersyahadat, maka kesaksiannya tidak hanya berhenti di lisan, tetapi ia harus menjelma dalam seluruh kehidupannya. Kesaksian itu menuntut pembuktian, sebab tidaklah seseorang benar-benar menjadi saksi bila tidak ada bukti nyata dari apa yang disaksikan. Apabila ia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka ia harus melepaskan segala bentuk ketuhanan palsu dalam hidupnya, ketuhanan harta, pangkat, kedudukan, hawa nafsu, dan manusia. Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, afa anta takunu alaihi wakila?" Maka, apakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pemelihara atasnya? Quran Surah Al-Furqan ayat 43. Ayat ini menegaskan bahwa banyak manusia yang bersahadat di lisan tetapi masih mempertuhankan hawa nafsu. Inilah yang disebut syahadat palsu, yakni kesaksian yang tidak disertai bukti dalam amal dan hidup sehari-hari. Demikian pula, ketika seseorang bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka ia wajib mencontoh Rasulullah SAW dalam akhlak, ibadah, dan muamalah. Sabda beliau, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis riwayat Al-Baghawi dalam Syarah As-Sunnah. Maka, makrifat dari syahadat bukan sekedar mengakui, tetapi juga mengikuti. Tidak cukup hanya menyaksikan, tetapi harus beramal sesuai dengan kesaksian itu. Kesaksian hati dalam sunyi. Kesaksian yang paling dalam terjadi bukan pada lisan, bukan pula sekedar pada amal, tetapi pada hati yang sunyi. Hati yang menyaksikan Allah di dalam kesunyian adalah hati yang mencapai tingkat makrifat. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalul imani an ta'lama anna Allah ma'aka haitsuma kunta." Iman yang paling utama adalah engkau mengetahui bahwa Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Hadits riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Inilah rahasia dari syahadat. Seorang hamba menyaksikan Allah senantiasa bersamanya. Tidak ada tempat, tidak ada waktu, dan tidak ada keadaan yang luput dari pengawasan Allah. Maka syahadat itu harus hidup dalam dada. Hati menjadi saksi, ruh menjadi saksi, bahkan jiwa menjadi saksi. Pada akhirnya, manusia bukan lagi bersaksi dengan kata, melainkan menjadi saksi itu sendiri. Syahadat sebagai penutup dan pembuka. Syahadat adalah penutup seluruh kekafiran dan pembuka seluruh cahaya iman. Barang siapa yang mati dengan syahadat, maka ia mati dalam cahaya iman. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Hadis ini menunjukkan bahwa syahadat adalah kunci penutup kehidupan dunia dan pembuka kehidupan akhirat. Namun kunci itu hanya bisa membuka bila telah ditempah dan dipoles sepanjang hidupnya dengan amal, zikir, dan kesaksian hati. Bila tidak, maka kunci itu hanya akan menjadi hiasan, bukan pembuka gerbang. Sesungguhnya ketika manusia sudah mulai memahami bahwa dirinya bukanlah jasad semata, melainkan ruh yang hidup karena tiupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan melihat dunia ini hanya sebagai tirai yang menutupi hakikat. Tubuh yang kita anggap diri ini sebenarnya hanyalah pakaian sementara. Yang hidup di dalamnya adalah jiwa yang berasal dari cahaya. Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran, Surah Al-Isra, ayat 85. Ruh itu adalah rahasia Allah, maka siapapun yang ingin mengenal Allah harus masuk melalui jalan ruh, bukan hanya sebatas akal, bukan hanya sebatas logika, sebab akal memiliki batas, sementara ruh mampu menembus tabir. Disinilah letak pentingnya syahadat sebagai kesaksian. Kesaksian itu bukan sekedar ucapan dengan lidah, melainkan penyaksian ruh terhadap kehadiran Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, ia akan masuk surga.
Hadis riwayat Muslim. Namun, yang dimaksud bukan sekedar ucapan dengan lisan, tetapi pengakuan hakikat dengan hati yang menyaksikan. Sebab jika hanya lisan, banyak yang mengucapkannya, tetapi hatinya belum benar-benar bersaksi. Syahadat itu adalah kunci, tetapi kunci baru akan berfungsi jika dipakai untuk membuka pintu. Pintu itu adalah hati. Bila hati masih terkunci oleh hawa nafsu, syahwat dunia, cinta harta, tahta dan pujian manusia, maka syahadat hanya berhenti di bibir. Tetapi bila hati telah dibersihkan, maka syahadat akan menyingkapkan tabir. Itulah mengapa dalam ma'rifatullah, syahadat disebut juga sebagai penyaksian langsung. Ketika seseorang benar-benar bersyahadat dengan hati, ia menyaksikan bahwa tiada apapun di dunia ini yang wujud dengan dirinya sendiri, melainkan semua ada karena Allah. Ia melihat bahwa dirinya bukan pemilik, melainkan hanya titipan. Bahkan sholatnya, puasanya, zakatnya, amal ibadahnya semua bukan dari dirinya, melainkan karena Allah lah yang memberi kekuatan. Allah berfirman, "Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkalt wa ilaihi unib." Dan tidak ada taufik bagiku kecuali dengan pertolongan Allah, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Quran, Surah Hud ayat 88. Maka orang yang sampai pada penyaksian ini tidak lagi terikat pada rasa kepemilikan atas amalnya. Ia beribadah bukan karena merasa dirinya ahli ibadah, tetapi karena Allah lah yang menggerakkan. Ia bersyukur karena diberi kesempatan menjadi tempat berlakunya kehendak Allah. Inilah makna sabda Rasulullah SAW, "Wa'budillah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Makna ini dalam ilmu ma'rifat bukan hanya merasa diawasi, tetapi benar-benar menyaksikan dengan mata hati. Jika mata hati telah terbuka, maka tidak ada lagi tirai yang memisahkan. Segala sesuatu yang terlihat hanyalah perwujudan kuasa Allah. Dalam jalan ma'rifatullah, ada suatu rahasia besar yang sering dilupakan manusia, yaitu bahwa setiap amal ibadah, setiap gerakan tubuh, setiap helaan napas, sejatinya hanyalah cermin untuk mengingat dan menyaksikan kehadiran Allah. Jika seseorang hanya berhenti pada lahiriah ibadah tanpa menyingkap batinnya, maka ia hanya akan memperoleh pahala gerakan, namun belum tentu sampai pada rasa kehadiran Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum, washkuruli wala takfuruni." Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkariku. Ayat ini menegaskan bahwa hubungan antara hamba dan Allah bukanlah hubungan satu arah. Ketika hamba mengingat Allah, Allah pun mengingatnya. Inilah inti dari ma'rifatullah, yaitu menyadari bahwa Allah selalu hadir dalam setiap keadaan, bahkan sebelum lidah menyebutnya, hati sudah berhubungan dengannya. Para arif billah mengatakan bahwa zikir bukan hanya sekedar melafazkan kalimat thayyibah, tetapi juga menyaksikan makna di balik lafaz tersebut. Misalnya ketika seseorang mengucapkan La ilaha illallah, maka yang ia saksikan bukan sekedar huruf-huruf, tetapi ketiadaan segala sesuatu selain Allah. Tiada wujud yang hakiki selain Allah. Segala makhluk hanyalah bayangan yang bergantung pada cahaya wujudnya. Rasulullah SAW bersabda, "Afdolud dzikri, la ilaha illallah, wa afdolud du'ai, alhamdulillah." Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Dalam kalimat tauhid itu tersimpan rahasia ma'rifat. Ketika hati benar-benar menghayati kalimat tersebut, seluruh perasaan ego runtuh, seluruh rasa memiliki lenyap, dan yang tersisa hanyalah penyaksian bahwa segala sesuatu bergantung pada Allah semata. Orang yang sampai pada tingkat ini tidak lagi melihat ibadahnya sebagai miliknya.
Ia sadar bahwa sholatnya, puasanya, zakatnya, bahkan zikirnya bukanlah hasil dari kekuatan dirinya, tetapi semata-mata Allah yang memperjalankannya. Itulah sebabnya sebagian para wali Allah berkata, "Bukan aku yang berzikir, tetapi Allah yang berzikir dengan diriku." Hal ini tidak bermakna menafikan usaha, melainkan menyingkap kesadaran bahwa diri hanyalah alat dan Allah adalah penggerak segala amal. Jika kesadaran ini hadir, maka lenyaplah sifat riya, ujub, dan takabur dalam ibadah. Maka dari itu, Ma'rifatullah mengajarkan bahwa ibadah bukanlah tujuan akhir, melainkan jembatan untuk sampai kepada Allah. Solat adalah kendaraan, zikir adalah cahaya, puasa adalah penyucian, zakat adalah pembersih harta, haji adalah perjalanan pulang. Semua itu mengantar pada satu titik, yaitu menyaksikan Allah dengan mata hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan, yaitu kematian. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini bermakna agar manusia tidak berhenti dalam ibadah sampai ajal tiba. Namun dalam makna ma'rifat, yakin juga dimaknai sebagai cahaya penyaksian. Ibadah yang terus-menerus apabila dijalani dengan ikhlas, sabar, dan penuh kesadaran akan melahirkan yakin, yakni keyakinan hati yang melihat Allah lebih dekat dari segala sesuatu. Di titik ini, seorang hamba tidak lagi merasa beribadah karena kewajiban semata, melainkan karena cinta. Ia sholat bukan karena takut siksa, tetapi karena rindu bertemu. Ia berzikir bukan karena mengejar pahala, tetapi karena ingin selalu bersama. Ia bersabar bukan karena terpaksa, tetapi karena percaya semua berasal dari Allah. Inilah puncak ma'rifatullah. Mencintai Allah karena Allah, bukan karena surganya atau takut nerakanya. Sesungguhnya, ma'rifatullah bukanlah sekadar ilmu yang dihafal, bukan pula hanya berupa rangkaian dalil yang dibenarkan oleh akal, melainkan ia adalah penaksian hakikat yang Allah singkapkan di dalam dada seorang hamba. Sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Asy-Syams ayat 7-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Ayat ini menunjukkan bahwa hakikat pengenalan kepada Allah sudah ditiupkan ke dalam jiwa. Hanya saja manusia menutupinya dengan kabut hawa nafsu, syahwat, serta ketergantungan pada dunia. Maka ma'rifatullah sejatinya bukan sesuatu yang jauh. Ia justru lebih dekat daripada urat leher, sebagaimana firman Allah dalam surah Qaf ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Namun kedekatan ini tidak dapat dirasakan oleh mereka yang masih terhijab oleh keakuan. Aku yang palsu, yaitu ego yang dibangun dari keinginan dunia, itulah yang membuat manusia buta dari menyaksikan Allah. Padahal jika ia menembus tirai keakuan itu, maka yang tersisa hanyalah aku yang sejati, yaitu pemilik segala zat, sifat, asma, dan af'al, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, "Tidaklah hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya
ia melihat, tangannya yang dengannya ia memegang, dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Jika ia meminta kepadaku, pasti aku beri, dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini mengajarkan bahwa ma'rifat bukanlah sekadar mengetahui Allah dari luar, melainkan merasakan Allah bekerja dalam seluruh anggota tubuh kita. Maka pendengaran bukan lagi sekadar telinga, melainkan telinga yang Allah dengarkan melalui dirinya. Penglihatan bukan lagi sekadar mata, melainkan Allah melihat melalui dirinya. Itulah keadaan fana, yaitu lenyapnya ego, kemudian bako, yaitu tegaknya diri bersama Allah. Ketika seorang hamba sampai pada makom ini, maka ibadah tidak lagi sekadar gerakan lahir, melainkan pancaran cinta yang mengalir dari hati yang menyaksikan Allah. Salatnya bukan lagi karena beban kewajiban, melainkan karena kerinduan. Zikirnya bukan lagi sekadar lafaz yang diulang-ulang, melainkan detak hati yang senantiasa menyebut Allah. Puasanya bukan lagi sekadar menahan lapar dan dahaga, melainkan menahan segala sesuatu yang dapat melalaikan dari Allah. Ma'rifatullah menjadikan seorang hamba menyadari bahwa segala sesuatu adalah ayat, tanda, dan cermin yang memantulkan cahayanya. Matahari, bulan, langit, bumi, bahkan diri kita sendiri adalah kitab yang terbentang luas untuk dibaca. Maka orang yang arif tidak lagi terjebak pada kulit dunia, ia melihat hakikat bahwa seluruh wujud adalah manifestasi dari kehendak Allah. Makna syahadat sebagai cahaya penyaksian. Syahadat bukan sekedar bacaan lisan, tetapi ia adalah cahaya penyaksian yang menyinari seluruh wujud manusia. Seseorang yang mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sesungguhnya sedang menandatangani perjanjian primordial yang telah Allah abadikan dalam Al-Quran. Wa idh akhudha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala qad syahidna. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Surat Al-A'raf ayat 172. Ayat ini menegaskan bahwa syahadat adalah perjanjian fitrah, bukan sekedar kalimat yang dipelajari setelah lahir. Seorang hamba yang menyaksikan Allah dengan hatinya berarti ia kembali pada perjanjian awal, mengingat sumpah yang pernah diikrarkan di alam ruh. Syahadat sebagai jalan menuju ma'rifatullah. Orang awam memahami syahadat sebagai kunci masuk Islam, tetapi bagi para arifin, syahadat adalah pintu menuju ma'rifatullah. Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dahulal jannah." Artinya, barang siapa yang mati dalam keadaan mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka ia masuk syurga. Perhatikan kalimat wa huwa ya'lam dalam keadaan mengetahui. Artinya bukan sekedar melafalkan, tetapi memahami, menyaksikan, dan mengimani dengan sebenar-benarnya keyakinan. Inilah tingkat ma'rifat dalam syahadat. Lapisan-lapisan syahadat dalam ma'rifatullah. Para ahli hakikat menjelaskan bahwa syahadat memiliki beberapa lapisan. 1. Syahadat lisan. Hanya sebatas ucapan. Ini sah secara syariat, namun belum cukup mengakar jika tidak disertai keyakinan. 2. Syahadat akal. Meyakini dengan dalih, logika, dan bukti keberadaan Allah. Tingkat ini lebih tinggi, tetapi masih terbatas pada nalar. 3. Syahadat hati. Keyakinan telah menetap di dalam kolbu sehingga iman menjadi kuat meski tanpa banyak dalih rasional. 4. Syahadat ruhani, penyaksian langsung dengan mata hati. Hamba merasa bahwa dirinya tiada, yang ada hanyalah Allah. Inilah puncak syahadat para arifin. Syahadat ruhani inilah yang mengantar seseorang kepada keadaan ihsan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Jibril.
Anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Artinya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Rahasia dua penyaksian. Dalam syahadat terdapat dua penyaksian. Penyaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, penyaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mengapa keduanya tidak bisa dipisahkan? Karena penyaksian kepada Allah tanpa Rasulullah adalah penyaksian yang tidak memiliki jalan. Sebaliknya, mengaku mengikuti Rasulullah tanpa mengesahkan Allah adalah penyimpangan. Allah berfirman, "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah." Artinya, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh ia telah taat kepada Allah. Surat An-Nisa ayat 80. Syahadat sebagai cermin diri. Hakikat syahadat bukan hanya kesaksian tentang Allah dan Rasulullah, melainkan juga kesaksian terhadap diri sendiri. Seseorang yang bersyahadat berarti mengakui kelemahan dirinya dan meniadakan segala ilah selain Allah di dalam dirinya. Juga masih ada ego, hawa nafsu, cinta dunia, dan kebanggaan diri yang menjadi penguasa hati, maka syahadatnya belum murni. Para sufi berkata, setiap yang kau sembah selain Allah, walau ia berupa harta, pangkat, atau dirimu sendiri, itu adalah ilah selain Allah yang harus disyahadati ketiadaannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, seluruh perjalanan ma'rifatullah sejatinya bermuara pada satu kesadaran bahwa diri ini tiada memiliki apa-apa selain Allah yang maha memiliki. Segala bentuk ibadah, zikir, sholat, puasa, dan amal soleh adalah tangga yang mengantarkan hati untuk semakin menyadari bahwa yang hidup, yang mengetahui, yang mendengar, yang melihat, yang berkuasa, yang berkehendak, sesungguhnya hanyalah Allah. Kita hanyalah cermin tempat tajalinya, sementara cahaya itu adalah miliknya semata. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya." Hadis ini meski diperselisihkan sanadnya, namun maknanya selaras dengan inti ajaran tauhid. Mengenal diri berarti menyingkap lapisan-lapisan nafsu yang menutupi hakikat ruh. Diri jasmani ini hanyalah wadah sementara yang lahir dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Sedangkan ruh adalah tiupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, "Fa-idza sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi, faqa'u lahu sajidin." Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Quran Surah As-Sad ayat 72. Ayat ini menunjukkan bahwa ruh manusia bukanlah dari dunia, melainkan berasal dari sisi Allah. Karena itu ruh selalu merindukan asalnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kerinduan terdalam yang tidak bisa dipuaskan oleh dunia, harta, jabatan, ataupun kemewahan. Seberapapun manusia mencoba mengisinya dengan gemerlap dunia, hati tetap kosong bila tidak kembali kepada Allah. Para arif billah mengajarkan bahwa perjalanan menuju Allah harus melewati 4 kesadaran. Syariat, kesadaran lahiriah untuk menegakkan perintah dan menjauhi larangan Allah. Ini adalah pagar keselamatan agar jiwa tidak tersesat. Thariqat, jalan penyucian diri melalui zikir, mujahadah, muraqabah, dan bimbingan guru mursyid. Hakikat, kesadaran batin bahwa segala sesuatu adalah perbuatan Allah, tiada daya dan upaya melainkan karenanya. Ma'rifat, kesaksian hati bahwa tiada yang ada selain Allah, segala sesuatu adalah tajalli atau penampakannya. Namun harus dipahami dengan hati yang jernih. Ma'rifat bukan berarti meniadakan syariat. Justru semakin seseorang mencapai ma'rifat, semakin ia tunduk dan patuh kepada syariat, karena ia menyadari bahwa semua ibadah adalah bentuk cinta kepada Allah. Orang yang mengaku ma'rifat tetapi meninggalkan syariat, sesungguhnya masih terjebak dalam tipu daya nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin. Para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan al-yakin di sini adalah kematian. Artinya, selama hayat masih dikandung badan, ibadah tidak boleh berhenti. Inilah jalan Rasulullah SAW yang tetap beribadah sepenuh jiwa hingga akhir hayat beliau.
meskipun beliau adalah kekasih Allah yang paling dekat dengannya. Saudaraku, makrifat sejati bukanlah pengalaman aneh, bukan pula sekedar rasa kosong atau lenyap yang sementara. Makrifat adalah kesadaran abadi yang mengalir dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang makrifat tidak meninggalkan dunia, tetapi dunia tidak lagi menguasai hatinya. Ia tetap makan, bekerja, berkeluarga, tetapi semuanya menjadi ibadah karena ia menyadari bahwa semua berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Allah berfirman, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kami kembali. Inilah inti ma'rifatullah. Kembali kepada Allah dalam setiap tarikan nafas, dalam setiap langkah, dalam setiap detak jantung. Jika seseorang sudah menyadari ini, maka ia akan hidup dalam ketenangan meskipun dunia dilanda goncangan. Ia tidak lagi dikuasai ketakutan, sebab ia tahu bahwa segala sesuatu adalah ketentuan Allah yang maha bijaksana. Makna syahadat sebagai kunci makrifat. Syahadat bukanlah sekedar ucapan lisan yang dibaca sebagai tanda formal seseorang masuk Islam, tetapi ia adalah inti dari seluruh perjalanan ruhani manusia. Kalimat La ilaha illallahu Muhammadun Rasulullahi adalah penyaksian hati yang membuka hijab antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadat adalah cermin tempat ruh melihat asalnya. Ketika seorang hamba benar-benar menyaksikan La ilaha illallahu, ia melihat bahwa tiada daya dan tiada upaya, tiada wujud yang hakiki kecuali Allah semata. Maka lenyaplah segala bentuk pengakuan diri, hancur segala kebanggaan ego, dan runtuh segala klaim kepemilikan. Inilah fana yang sejati, yakni lenyapnya rasa keakuan di hadapan kebesaran Allah. Kemudian ketika ia menyaksikan Muhammadun Rasulullahi, ia memahami bahwa jalan mengenal Allah tidak mungkin tanpa perantara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah cermin kesempurnaan, pintu gerbang makrifat, serta guru abadi bagi seluruh umat manusia. Maka barang siapa memisahkan syahadat pertama dari syahadat kedua, ia tidak akan pernah sampai kepada Allah, sebab hakikat penyaksian Allah selalu bersanding dengan penyaksian Rasulullah. Syahadat sebagai cahaya di dalam diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallahu dengan ikhlas, maka ia masuk surga." Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Namun yang dimaksud ikhlas di sini bukan hanya ucapan di bibir tanpa makna, melainkan penyaksian hati yang benar-benar melihat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itulah sebabnya para arif billah menafsirkan bahwa kalimat syahadat adalah cahaya yang Allah tanamkan di dalam hati hamba. Jika cahaya ini bersinar terang, maka ia akan menuntun seluruh amal, perkataan, dan pikiran menuju Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbahun. Artinya, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang di dalamnya ada pelita. Surat An-Nur ayat 35. Ayat ini memberi isyarat bahwa syahadat adalah pelita yang menyala di dalam hati, yang menerangi segala kegelapan nafsu, syahwat, dan kebodohan. Rahasia syahadat dalam martabat nafas. Dalam ilmu makrifat, syahadat juga berkaitan dengan rahasia nafas manusia.
Nafas adalah tanda kehidupan, dan di dalam setiap hembusan nafas sesungguhnya terdapat zikir. Ketika menarik nafas, ruh menegaskan penyaksian la ilaha, dan ketika menghembuskan nafas, ia menegaskan ilallahu. Maka seluruh nafas orang yang makrifat menjadi zikir yang tidak pernah terputus, meskipun lisannya diam. Sedangkan syahadat Rasul Muhammadun Rasulullahi hidup di dalam perilaku dan akhlak. Artinya, seorang hamba yang benar-benar makrifat akan meneladani akhlak Rasulullah, sehingga setiap geraknya adalah pantulan dari Nur Muhammad. Syahadat juga bukan hanya pengakuan, melainkan amanah. Barang siapa mengucapkannya, maka ia wajib menanggung konsekuensi dari penyaksian itu. Ia wajib menjaga lidah dari kebohongan, menjaga hati dari syirik tersembunyi, menjaga anggota tubuh dari maksiat, dan menjaga niat dari pamrih duniawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Makna menyembahku dalam konteks makrifat adalah menyaksikan Allah dalam setiap keadaan. Itulah buah dari syahadat yang hakiki. Syahadat sebagai saksi diri. Hakikat syahadat adalah bersaksi, tetapi siapakah yang menjadi saksi? Sesungguhnya yang menjadi saksi adalah hati itu sendiri, ruh itu sendiri. Manusia bersaksi bukan kepada orang lain, tetapi kepada dirinya sendiri di hadapan Allah. Maka ketika ia berkata asyhadu, artinya aku menjadi saksi bagi diriku sendiri bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Dengan demikian, syahadat adalah ikrar rohani yang lebih dalam daripada sumpah biasa. Ia adalah pengakuan hakikat wujud bahwa seluruhnya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Wahai jiwa yang sedang mencari hakikat, ketahuilah bahwa perjalanan makrifat bukanlah jalan yang dapat diukur dengan langkah kaki, bukan pula dihitung dengan amal yang menumpuk, melainkan dengan sejauh mana hatimu fana di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ibadah yang engkau lakukan hanyalah wadah, sedangkan isinya adalah rasa hadir bersamanya. Bila wadah ada tetapi kosong dari isi, maka ibadahmu hanya menjadi gerakan tubuh, bukan penyaksian jiwa. Segala hakikat akan berakhir pada satu kalimat mulia yang menjadi inti segala agama, yaitu La ilaha illallah. Kalimat ini bukan sekadar lafaz yang dibaca, melainkan penyaksian yang mesti hidup di dalam hati. Ketika engkau mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, maka gugurlah semua pengakuan terhadap dirimu sendiri, lenyaplah segala sifat merasa memiliki, dan hilanglah segala bayangan selain Dia. Pada saat itulah, makna syahadat bukan hanya di lisan, tetapi menjadi saksi yang hakiki dalam jiwamu. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallahu mukhlisan dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka ia akan masuk surga. Hadits riwayat Ahmad. Ikhlas yang dimaksud bukan sekadar niat murni dalam ucapan, melainkan tenggelamnya rasa aku, sehingga yang tersisa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut oleh para arif sebagai fana dan baqa. Fana dari dirimu, baqa dengannya. Hilang segala pengakuan selain pengakuannya, dan engkau tetap ada dalam kekekalan sifatnya. Maka, ma'rifatullah adalah cahaya yang menyingkap tabgir dari mata hatimu, hingga engkau mengenal bahwa dirimu hanyalah bayangan yang hidup karena adanya Nur Muhammad, dan Nur Muhammad hidup karena adanya Allah. Segala sesuatu hanyalah pancaran dari yang maha nyata, sedangkan hakikat wujud hanyalah milik Allah semata. Al-Quran menegaskan dalam surah An-Nur ayat 35,
Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Cahaya inilah yang menjadi sumber kehidupan segala yang ada. Cahaya yang membangkitkan iman, menumbuhkan zikir, menyinari ibadah, dan menuntun jiwa menuju penyaksian hakiki. Wahai saudaraku, perjalanan ma'rifat tidak berakhir di dunia. Dunia hanyalah medan ujian, tempat engkau melatih hati agar senantiasa bersama Allah. Bila engkau telah mengenalnya di dunia, maka kelak di akhirat engkau akan dipanggil oleh cahaya yang sama, bukan dengan rasa asing, melainkan dengan rasa pulang kepada asal. Maka, jadikanlah seluruh hidupmu sebagai ibadah yang menyaksikan Allah. Pandanglah dirimu sebagai amanah. Jangan pernah merasa memiliki apapun. Segala yang ada padamu hanyalah titipan, dan yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya, membuka hijab dari hati kita, dan meneguhkan kita di atas syahadat yang hakiki, hingga saat ajal menjemput, yang terakhir keluar dari lisan dan jiwa kita adalah kalimat La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Itulah penutup perjalanan, itulah inti ma'rifat, dan itulah sebenar-benar kemenangan.